Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Awan ungu tebal muncul dari kepala Kaisar Sun. 81 bintang roh batin naik di dalam kabut, dan masing-masing dari mereka bersinar lebih terang dari bintang sejati di langit sambil melepaskan getaran kekuatan yang kuat seperti lautan. Ji Hao berbalik dan melirik Kaisar Sun. Seketika, pupil matanya menyusut seukuran titik jarum. Metode kultivasi apa yang digunakan Kaisar Sun? Kekuatan yang terkandung di setiap bintang roh batinnya ratusan kali lebih besar daripada kekuatan yang terkandung di setiap bintang roh batin Ji Hao. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Sun hanya memiliki 81 bintang roh batin, dia sangat kuat. Dilihat dari kekuatan yang begitu besar, tidak sulit untuk membayangkan dengan tepat seberapa kuat tubuh fisik Kaisar Sun. Di antara penyihir ilahi manusia, tidak terlalu banyak yang mampu menyaingi Kaisar Sun. Tunggu, Kaisar Sun menggeram dalam namun bergema sementara pedang Xuan Yuan mengeluarkan jeritan bernada tinggi di tangannya. Pedang emas panjang itu diarahkan ke langit. Awan kemerahan dan aliran udara ganas yang disebabkan oleh gunung yang jatuh menghantam pedang Xuan Yuan dengan keras. Kaisar Sun langsung gemetar, lalu suara retak tulang terdengar dari tubuhnya, secepat suara jagung yang meletus. Pedang itu ditekan menjadi lekukan seperti bulan sabit, dengan aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di ujungnya. Titik cahaya keemasan menyala di ujung pedang dan berubah menjadi lebih terang dan lebih terang. Akhirnya tumbuh berkilau seperti matahari keemasan yang mengambang di langit, menghancurkan gelombang aliran udara yang ganas dan awan bergulir yang diangkat oleh gunung yang jatuh. Tunggu, Hao Tao dan Xie Zi menabrak. Awan hitam telah mengaum di atas kepala Hao Tao, di dalamnya, 81 bintang roh batin yang sangat besar telah berkilau dan melayang. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, puluhan serpihan awan kemerahan menghantam tubuh Hao Tao bersama dengan embusan angin yang kencang. Separuh dari tubuh Hao Tao penyok, sementara wajahnya menjadi sangat pucat dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya hingga puluhan meter jauhnya. Xie Zi menundukkan kepalanya dan resleting dengan cepat, dengan tanduknya menghadap gunung yang jatuh. Ketika dia berada ribuan mil jauhnya dari gunung, aliran udara yang tak terbendung yang diangkat oleh gunung yang jatuh menamparkan kepalanya. Xie Zi berteriak kesakitan sementara tanduknya hancur, bersama dengan setengah dari tengkoraknya. Darah diperas keluar dari mulutnya dalam sungai. Tunggu, saudara-saudara. Pemimpin keluarga Gunung Kebohongan saat ini berteriak ke arah langit sambil merentangkan tangannya dan menamparkan ke udara. Udara bergetar sementara serpihan besar awan kemerahan seperti papan besi menghantam lengan dan tubuhnya bersama dengan angin kencang. Bola mata pemimpin keluarga Gunung Kebohongan keluar dari rongga matanya. Karena tekanan besar yang mendarat padanya, bola mata itu langsung meledak, sementara puluhan aliran darah yang tajam keluar dari tubuhnya. Tunggu, rakyat, jangan mempermalukan leluhur kita. Pemimpin keluarga Huaxu saat ini bergegas dengan beberapa tetua, dengan gigi mereka tergertakkan erat. Gunung itu jatuh dengan luar biasa, seolah-olah langit sedang runtuh. Dalam situasi ini, semua keterampilan bertarung tidak berguna. Mereka meningkatkan kekuatan mereka sambil terbang lurus ke atas menuju gunung yang jatuh, seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam api. Suara retak tulang teredam bisa terdengar tanpa akhir. Pemimpin keluarga Huaxu melolong kesakitan saat semua otot di lengannya diledakkan. Kemudian dadanya meledak, memperlihatkan organ dalamnya yang menggeliat. Beberapa tetua keluarga Huaxu menggeram bersama. Darah memercik kemana-mana dari tubuh mereka. Aliran cahaya terang terbang melalui tulang mereka. Tulang-tulang itu patah, lalu sembuh sendiri, lalu patah lagi. Mereka mengutuk dengan keras dan liar sambil menabrak gunung buzu yang jatuh, berulang kali. Jika kita mati dengan baik. Haha. Beberapa tetua dari keluarga Kuafu dan negara Longbo memperluas tubuh mereka sebanyak yang mereka bisa. Para tetua keluarga Kuafu tingginya sekitar 5.000 meter, tampak seperti raksasa yang berdiri di tanah dengan kepala mencapai langit. Mereka memegang senjata mereka, dengan gila-gilaan dan diretas dan dihancurkan di gunung buzu yang jatuh. Senjata mereka hancur dan lengan mereka patah. Darah mereka tumpah seperti hujan.
Mereka mengertakkan gigi dan menabrak awan kemerahan yang menderu di langit. Para tetua negara Longbo berteriak dan berteriak. Mereka bernapas dalam-dalam dan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka semua mengembang hingga setinggi puluhan ribu meter, sebesar orang-orang negara Longbo kuno. Mereka mengangkat tangan mereka yang luar biasa dan menamparkan awan kemerahan yang bergulir dan aliran udara ganas yang turun dari langit. Mereka sangat raksasa, oleh karena itu tekanan yang mereka tahan sebagian besar lebih besar daripada yang lain. Ji Hao menyaksikan bahwa aliran udara ganas gelap seperti pedang itu menjerit di seluruh tubuh mereka dan membawa potongan besar otot pergi. Mengikuti suara hembusan tanpa henti, para tetua negara Longbo bahkan berubah menjadi kerangka berdarah dalam sekejap mata oleh aliran udara yang kuat yang disebabkan oleh gunung yang jatuh. Untungnya, orang-orang negara Longbo memiliki kekuatan hidup yang hampir tidak ada habisnya dan darah roh yang kaya. Sementara aliran udara yang ganas mengiris kulit dan otot mereka, kulit dan otot baru telah menggeram di tubuh mereka tanpa akhir. Aliran udara menyapu tubuh mereka dan mengirimkan kepulan besar kilauan api. Beberapa tetua negara Longbo meraung kesakitan, tetapi masih menanggung siksaan brutal ini. Pemimpin klan dan tetua, yang semuanya berpengaruh dan berkuasa dengan posisi tinggi, bergegas sambil melolong dan berteriak, satu demi satu. Biasanya, mereka memiliki kekuatan sejati yang direbut di tangan mereka. Kemanapun mereka pergi, banyak orang akan menghormati mereka. Menghadapi Gunung Buzu yang jatuh, mereka bergegas mendaki yang pertama. Tidak takut, tidak ada yang ketakutan. Tidak ada yang ragu-ragu, bahkan tidak sedetik pun. Ini bukan era yang indah. Ini adalah era yang terkutuk dan kacau. Namun, ini juga merupakan era yang luar biasa. Bagi sebagian besar pemimpin, mereka bersinar dengan cara mereka sendiri dan entah bagaimana, mereka selalu bisa membuat darah Anda mendidih. Sebagai pemimpin dari klan manusia, orang bisa menyebut mereka pahlawan. Gunung Buzu terus jatuh. Gunung besar itu hampir menutupi seluruh langit. Udara diperas oleh gunung yang jatuh dengan cepat dan berubah menjadi aliran udara yang hampir nyata. Fraksi yang kuat dihasilkan antara gunung dan udara. Di gunung, pohon-pohon kuno, ramuan ajaib, dan tanaman lainnya semuanya mulai terbakar di bawah pengaruh gesekan, berubah menjadi kabut 5 warna yang mengelilingi gunung yang jatuh. Makhluk ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di gunung jatuh. Mereka terbang putus asa, berteriak dan mencoba yang terbaik untuk berlari. Namun, aliran udara yang mengalir cepat dari segala arah seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dengan mudah mengaduknya berkeping-keping. Bertarung dengan hidupmu. Ji Hao bangkit sebagai cahaya keemasan yang menyilaukan dan menabrak aliran udara yang diaduk oleh gunung yang jatuh. Ketika tekanan destruktif mendarat di kepalanya, tulang dan otot Ji Hao, yang baru saja pulih dari cedera terakhir, hancur sekali lagi. Darah melonjak keluar dari tubuhnya sementara rasa sakit yang menusuk jiwa bahkan menggetarkan benih dao mataharinya. Rasa sakit itu bahkan membuatnya ingin mati. Sekeras yang dia bisa, Ji Hao berteriak dengan seluruh kekuatannya, "Gonggong, persetan! Sialanmu, persetan kamu!" Kaisar Sun muntah darah. Dia menyeringai Pit dan tetap diam. Hao Tao dan semua menteri manusia lainnya sekarang telah menumpahkan darah, namun semua tertawa terbahak-bahak, meneriakkan apa yang baru saja dikatakan Ji Hao, yang mungkin bahasa terburuk yang pernah mereka dengar. Gelombang suara seperti banjir bahkan menyapu setengah Midland. Semua orang sekarang mengerti bahwa hari ini, di antara semua orang di tempat kejadian, termasuk Ji Hao, selama seseorang selamat, Gonggong akan berakhir sebagai musuh mematikan seluruh umat manusia. Cahaya berapi-api menyilaukan. Zurong menabrak Gunung Buzu juga sambil dengan keras mengutuk Gonggong. Bas! Setengah dari tubuh Zurong hancur sementara lapisan awan kemerahan setebal ratusan meter dihilangkan olehnya. Dari bawah, aliran cahaya terang naik satu demi satu. Semua prajurit di keluarga Yu Xiong bertindak. Dari klan manapun mereka berasal, selama mereka bisa terbang ke langit yang lebih tinggi, masing-masing dari mereka bergegas tanpa takut mati. Mereka menabrak Gunung Buzu, tampak siap untuk memberikan nyawa mereka. Darah jatuh seperti hujan lebat, menetes ke tanah. Liang Zhu, di sebuah rumah besar di luar kota. Puluhan gadis manusia yang mengenakan cadar telah bernyanyi dan membujuk, menatap Di Sicha, yang duduk di sekelompok bunga, minum sendiri. Di Sicha mengangkat kepalanya, melihat ke arah pilar langit.
Ketika ledakan yang mengguncang langit datang, dia melihat awan kemerahan tebal yang didorong keluar oleh aliran udara yang ganas, dan kepulan besar kilauan api naik karena gesekan udara. Disica menamparkan pangkuannya dengan penuh semangat dan menggeram, selesai. Langit menjadi gelap, sementara kekuatan alam di sekitarnya berubah menjadi berantakan. Disica adalah orang yang kuat, namun bahkan dia merasa sulit untuk bernapas, seolah-olah dia basah kuyup dalam air. Kekuatan alam yang tidak teratur bentrok satu sama lain, menyebabkan baut listrik kecil di udara. Hembusan angin bertiup dari segala arah, saling bertabrakan dan mengangkat kolom aliran udara dengan ukuran berbeda. Disica menjatuhkan panci anggur dan melesat langsung ke langit, diikuti oleh aliran cahaya merah darah. Dari kejauhan, Disica masih melihat pilar langit yang runtuh itu. Gunung Buzu berdiri di area inti Midland. Biasanya, tidak ada yang pernah memperhatikan keberadaannya. Bahkan di hari-hari cuaca terbaik, orang biasa tidak dapat dengan mudah melihat gunung, kecuali mereka berjalan ke kakinya. Namun, saat ini, Gunung Buzu dipatahkan oleh gonggong, dan setengahnya jatuh. Layar sihir alami di sekitar gunung dihancurkan. Setelah itu, makhluk hidup manapun di Midland yang memiliki mata, dapat melihat gunung besar yang dikelilingi oleh asap tebal dan api yang menyala-nyala, dan setengahnya hancur. Dengan kekuatan mata Disica yang besar, dia bahkan melihat percikan kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Gunung Buzu, berulang kali. Orang barbar bodoh, ini adalah inti dari duniamu. Bagaimana kamu bisa menghentikannya dengan tubuhmu yang rapuh dan sedikit kekuatan? Disica bergumam pada dirinya sendiri dengan nada mengejek, tapi itu bagus. Orang-orang yang memimpin untuk bergegas dalam keadaan seperti itu pasti para pemimpin di antara orang-orang barbar itu, yang suka menyebut diri mereka pahlawan, bukan? Kamu mati saja, mati, semakin banyak dari kamu mati, semakin mudah aku akan menaklukkanmu. Dia terkekeh, lalu menyipitkan matanya dan tertawa, ketika aku menaklukkan dunia ini, imanmu akan diberikan kepada lelaki tua serakah itu, dan aku hanya membutuhkan tubuhmu. Orang barbar, budak, kamu akan menjadi budak terbaikku. Menundukkan kepalanya dan melihat gadis-gadis manusia di halaman yang meringkuk bersama, menggigil ketakutan, dia menunjukkan senyum bengkok. Budak dengan kualitas setinggi itu akan sangat berharga. Wanita cantik akan menjadi mainan terbaik, sedangkan pria kuat itu, mereka akan menjadi pejuang yang berkualitas. Mereka akan berjuang untuk kita. Mereka jauh lebih baik daripada benda-benda seperti katak yang tidak berguna itu. Di atas kota Yuseong, Ji Hao telah menggeram sementara cermin ilahi Pansi cahayanya redup, dan tombak 9 matahari dan pedang penghancur iblis 9 matahari mengeluarkan jeritan melengking, karena mereka tidak tahan dengan tekanan berat lagi. Gunung Buzu adalah inti dari dunia Pangu. Itu diubah dari tulang punggung Sein Pangu. Bertarung melawan Gunung Buzu sama dengan bertarung melawan kekuatan alam yang menghancurkan dari separuh besar dunia ini. Kekuatan internal Ji Hao dan kekuatan Dao hampir habis, darah rohnya hampir terkuras, sementara tulangnya semuanya patah. Puluhan tebasan panjang dan dalam ada di tubuhnya, yang memperlihatkan tulangnya yang keemasan dan transparan. Benih Dao matahari sekarang redup dan tidak berkilau. Saat gelombang tekanan destruktif melanda, benih Dao hampir hancur. Kaisar Sun kelelahan. Hao Tao pingsan. Semua pemimpin klan tetua terluka parah, dan bahkan tidak bisa berjuang kembali dari tanah. Zurong memiliki separuh besar tubuhnya yang hancur, hanya meninggalkan bola redup cahaya berapi-api, mengambang di langit. Prajurit dari semua klan tanpa rasa takut bergegas menuju gunung yang jatuh. Awan kabut darah meledak di udara satu demi satu. Darah menyembur seperti hujan. Banyak raja penyihir yang relatif lebih lemah memiliki tubuh mereka berkeping-keping tepat di tempat, sementara penyihir ilahi yang kuat itu terluka parah dan jatuh kembali ke tanah. Tetapi tidak ada dari mereka yang mundur, tidak ada dari mereka yang ketakutan. Semua orang mengutuk gonggong dengan keras sambil menggertakkan gigi dan menabrak gunung dengan kekuatan terakhir mereka. Hujan darah semakin deras, mewarnai kota Yuseong menjadi merah. Di tanah berwarna merah darah, penyihir keluarga Yuseong mulai menyanyikan lagu sedih, memohon belas kasihan kepada para dewa di dunia dan jiwa leluhur semua manusia. Gunung Buzhou runtuh. Pertahanan alami dunia ini hancur. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mempertaruhkan nyawa mereka,
terbang untuk berdebar melawan gunung yang jatuh. Tapi mereka hanya bisa sedikit memperlambat gunung yang jatuh. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan hari, kota Yuseong akan dihancurkan oleh gunung, dan kota Puban, ibu kota aliansi klan manusia, juga akan dihancurkan. Beberapa magus Pries mengangkat belati giok bilah dan memotong dada mereka sendiri. Mereka menawarkan semua makhluk yang kuat namun misterius di dunia darah dan daging mereka sendiri, nyawa dan jiwa mereka, untuk mencoba menyelamatkan umat manusia dari bencana ini. Sambaran petir yang luar biasa merobek langit. Langit gelap tiba-tiba terbelah menjadi dua, tetapi sambaran petir itu. Dari celah langit, tubuh ular besar melintas. Kemudian, sambaran guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam seperti badai. Sementara itu, awan hangat 7 warna berkumpul dari segala arah. Selanjutnya, siluet yang indah muncul di langit. Itu adalah Spiritwa, dia memiliki tubuh bagian atas seorang gadis muda yang cantik, dan tubuh bagian bawah dalam bentuk ekor ular yang bersinar indah. Dia menginjak awan ungu, dengan rambut panjangnya menggantung longgar di punggungnya, tangan memegang pita merah panjang. Dia melirik gunung Buzu yang jatuh. Wajahnya yang sangat cantik dingin, dengan sudut matanya berkedut tanpa henti. Aura pembunuhan yang ganas langsung memenuhi dunia, sepertinya membekukan jiwa semua orang yang melihatnya. Gong gong, bagus, 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 kamu memang cukup berani. Aliran cahaya merah panjang naik dari tangan Spiritwa. Diikuti dengan suara desir, aliran lampu merah mengambil ribuan lingkaran di sekitar gunung yang jatuh. Kemudian, dia melingkarkan ujung pita di sepasang tangannya dan menarik ke atas dengan keras. Seketika, serangkaian guntur yang teredam dan mengguncang bumi datang dari langit. Awan ungu yang diinjak Spiritwa segera hancur, sementara tubuhnya tenggelam lurus ke bawah. Pita merah mematahkan lengan Spiritwa, membiarkan tetesan darah 7 warna menetes dari luka. Wajah cantik Spiritwa menjadi pucat mematikan, dengan darah mengalir keluar dari hidung, mata, mulut, dan telinganya. Rohwa, aku di sini. Dari kejauhan, seekor bangau putih besar terbang dengan cepat. Donggong berdiri di punggung bangau, mengenakan jas hujan jerami, dan dengan wajah keriput dan gelap. Dia memegang penggaris perunggu sepanjang 4 inci. Dari jauh, dia mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap gunung yang jatuh. Kabut dan awan melingkar dan mengembun di udara dan berubah menjadi sepasang tangan raksasa, yang dengan lembut naik melawan gunung yang jatuh. Serangkaian ledakan guntur lainnya. Sementara itu, wajah keriput Donggong segera menjadi pucat, dan darah menyembur langsung dari hidung dan telinganya. Dia bergoyang di punggung bangau. Kemudian bangau itu berteriak kesakitan dan memuntahkan aliran darah yang sangat besar. Orang tua, kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu masih memaksakan dirimu? Diikuti oleh teriakan dalam itu, Simu berlari. Dia mengenakan gaun panjang yang mewah, namun getaran kekuatan darinya sama ganas dan ganasnya dengan binatang raksasa keos. Dia meraung dengan suara gemuruh yang dalam, lalu langsung menabrak gunung, sekerasnya para prajurit manusia itu. Seiring dengan guntur seri ketiga, Simu mengerang teredam, lalu dia jatuh ke tanah, secepat bintang jatuh. Spiritwa, Donggong dan Simu menghentikan gunung Buzu agar tidak jatuh dengan bergandengan tangan, dan perlahan menarik gunung kembali sedikit. Kehampaan itu sunyi, tanpa suara lain selain raungan angin kencang itu. Dengan kelelahan, Kaisar Sun, Jihao, dan semua orang telah melihat gunung Buzu yang rusak, yang miring, tetap tidak bergerak di udara. Separuh gunung Buzu yang jatuh hanya dihentikan dengan sederhana agar tidak jatuh oleh Spiritwa, Donggong, Simu bergandengan tangan. Jika salah satu dari mereka gagal menahan tekanan, gunung itu bisa mulai jatuh sekali lagi kapan saja. Dengan cepat membersihkan pakaiannya yang robek, Kaisar Sun dengan sungguh-sungguh membungkuk ke arah Spiritwa, Donggong, dan Simu. Aliran cahaya warna-warni melintas di seluruh tubuh Spiritwa saat dia berteriak dalam-dalam, simpan, cobalah untuk menemukan solusi. Bagaimana kita harus menangani setengah potongan batu ini? Pangu, bagus, memang luar biasa. Kamu meninggalkan tulang punggung di dunia ini, tetapi bersama-sama, kita bertiga masih tidak bisa menghadapinya. Spiritwa terdengar tidak menyenangkan sama sekali. Tetesan darah mengalir di sepanjang wajahnya yang seputih salju. Rupanya, dia sama sekali tidak dalam suasana hati yang baik. Donggong mengangkat sepasang tangannya ke udara.
Jutaan mil dalam radius sepasang awan. Dan tangan berkabut di langit hampir tidak menopang gunung yang rusak. Tapi Dong Gong telah gemetar sepanjang waktu dengan keringat yang mengalir keluar dari kulitnya. Dia bahkan tidak bisa berbicara sekarang. Simu, yang menabrak dirinya sebelumnya, menggeram sambil melesat lurus kembali, seganas iblis gila. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang indah, sementara siluet kabur dari makhluk tak dikenal yang tampak menakutkan muncul di atas kepalanya. Itu meluas hingga puluhan ribu meter, dengan keras melambaikan cakarnya dan mendorong gunung yang jatuh. Aliran udara ganas di langit yang lebih tinggi berhenti, sementara awan kemerahan itu menghilang. Saat Simu bergabung, penampilan Dong Gong dan Spiritwa tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, seberapa berat Gunung Buzu? Mereka bertiga sedikit gemetar. Jelas, mereka hanya bisa, untuk sementara menghentikan gunung ini jatuh. Tetapi jika situasinya berlangsung terlalu lama, dan jika kekuatan mereka habis, mereka juga tidak akan bisa berbuat apa-apa pada gunung yang jatuh ini. Kaisar Sun memandang pilar langit yang sangat besar yang rusak dengan sedih. Spiritwa menyuruhnya untuk menemukan solusi, tetapi solusi apa yang bisa dia temukan? Tiba-tiba, sebuah gerbang logam, yang murni gelap dan dihiasi dengan potret hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, berderi terbuka di langit. Dari gerbang, awan tebal kekuatan kematian melonjak keluar. Dari dalam, Netherworld Priest hanyut keluar. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dengan sepasang pedang hitam dan putih dipegang di lengannya. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, Netherworld Priest tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Sebaliknya, dia bahkan tampak cukup bahagia. Kaisar Sun, kali ini, aku akan membantumu. Tetapi di masa depan, jika Anda memiliki lebih banyak prajurit pemberani yang mati dalam pertempuran, Anda akan membujuk jiwa 10 juta dari mereka untuk bergabung dengan saya. Spiritwa mendengus dingin, lalu melirik Netherworld Priest dengan tidak menyenangkan. Netherworld Priest sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya, menatap Spiritwa, lalu tertawa dengan sedikit kehati-hatian. Rohwa, saya tahu Anda menghargai jiwa manusia ini, Anda tidak ingin jiwa-jiwa itu bergabung dengan saya dan meninggalkan transmigrasi alami. Tapi ini dauku, kita harus masuk akal. Saya tidak bisa berjuang untuk umat manusia tanpa imbalan apapun, bukan? Penampilan Spiritwa sedikit berubah, lalu dia menutup matanya. Netherworld Priest tersenyum, lalu aliran kabut hitam naik dari kepalanya. Diikuti oleh raungan yang menggelegar, 800 siluet besar melesat keluar dari kabut hitam. Getaran kekuatan yang kuat menyapu seluruh area. Menghadapi angin yang bertiup, siluet setinggi ratusan meter ini mulai mengembang dengan cepat. Ji Hao melihat lebih dekat dan menemukan bahwa siluet yang dirilis oleh Netherworld Priest ini, tidak lain adalah zombie terbang yang terbuat dari tubuh orang-orang negara Longbo. Zombie Longbo ini tingginya ribuan meter, dengan tubuh mereka tebal tertutup sisik naga hitam dan tanduk naga di dahi. Rasa kekuatan yang berasal dari zombie Longbo ini mirip dengan manusia dan jenis naga, antara hidup dan mati, mengandung kekuatan jahat yang tak terukur jumlahnya. Saat zombie ini membuka mulut mereka secara luas, kabut hitam berkilauan menghembus keluar dan mengalir kembali ke bulan 800 zombie ini. Dari tubuh mereka, suara ombak teredam bisa terdengar tanpa akhir, membuat orang tidak bisa tidak menebak dengan tepat seberapa besar kekuatan yang telah melonjak di dalam tubuh mereka. Suara gemuruh tidak pernah berakhir. Sisik di punggung zombie raksasa ini dibuka, lalu sayap sepanjang ratusan meter tumbuh dari bawah sisik itu. Mereka mengepakkan sayap mereka dan terbang lurus ke atas, mengangkat tangan mereka untuk menopang gunung. Seiring dengan suara gemuruh itu, gunung miring mulai perlahan naik kembali. Gesekan kuat dihasilkan di antara permukaan gunung yang retak, saat api yang membakar langit dinyalakan bersama dengan petir. Netherworld Priest dengan cepat mengucapkan mantra. Sementara itu, awan besar kabut hitam menghembus keluar dari tubuhnya. Aliran kabut hitam ditelan oleh zombie besar itu, merangsang mereka dengan sangat kuat. Itu membuat mereka mengaum ke arah langit dan membuat otot-otot mereka membengkak dan mengeras. Sekarang, Netherworld Priest juga telah bergabung. Bersama-sama, keempat makhluk kuat ini harus dapat memperbaiki separuh gunung Buzu yang miring, dan di masa depan, dengan beberapa upaya, mungkin, manusia akan menyembuhkan gunung yang rusak. Namun, lebih tinggi di langit, aliran kabut hangat 7 warna melintas. Kemudian,
Bersama dengan guntur yang sangat keras, ratusan petir ilahi berwarna-warni seukuran tangki air menghantam. Setiap petir mendarat di Netherworld Priest. Netherworld Priest telah memeras sedikit kekuatannya untuk mengendalikan 800 zombie terbang besar untuk mengoreksi Gunung Buzu. Dia bahkan tidak meninggalkan sedikit pun kekuatan untuk membela diri. Ratusan guntur ilahi yang merusak menghantam, segera membuat pendeta Netherworld berteriak kesakitan. Gelombang besar riak diaduk dari jubah hitam yang dia kenakan saat petir yang tak terhitung jumlahnya mengebor tubuhnya, melalui jubah. Netherworld Priest sedang mengejar Dao dunia bawah. Kekuatannya negatif, dan guntur ilahi yang berasal dari formasi besar langit dan bumi di surga sebagian besar dapat menekan kekuatannya. Biasanya, Netherworld Priest dapat dengan sempurna menangkis dirinya sendiri dengan kekuatan besarnya dan tidak ada bahaya yang bisa terjadi padanya, bahkan jika formasi besar langit dan bumi diaktifkan sepenuhnya. Tapi barusan, kekuatannya dilepaskan, dan tubuhnya kosong. Ratusan petir ilahi menghantam tubuhnya secara bersamaan dan membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, hampir menghancurkan roh sejatinya. Surga, teriak Netherworld Priest, siapa yang mengendalikan surga? Aliran darah yang besar keluar dari mulutnya, lalu kabut hitam yang naik dari tubuhnya menjadi lebih ringan. 800 zombie raksasa gemetar di langit, lalu lengan mereka dihancurkan oleh gunung yang sangat berat, inci demi inci. Sisik naga jatuh dari pelukan zombie ini sementara awan besar kabut hitam keluar dari lengan itu. Netherworld Priest bersenandung teredam, lalu dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah gelap lagi. Wajahnya menjadi lebih pucat saat dia jatuh ribuan meter. Kemudian, dengan upaya yang kuat, dia akhirnya menstabilkan awan yang dia injak. Penampilan Donggong, Spiritua, Simu dan Kaisar Sun semuanya berubah tiba-tiba. Mereka bahkan tidak pernah bisa bermimpi bahwa serangan terkuat yang mendarat pada mereka diluncurkan oleh formasi besar langit dan bumi di surga. Gunung Buzu mulai perlahan jatuh sekali lagi, sementara darah mengalir keluar dari mulut Donggong, Spiritua dan Simu. Teman-temanku, bagaimana kamu bisa melupakan kami? Embusan angin yang menyegarkan datang dari luar langit. Pendeta Daci sedang duduk di atas hasok, yang dikelilingi oleh api dan air, mengenakan jubah merah panjang, dihiasi dengan pola api dan aliran air. Dia terbang di sepanjang embusan angin. Melihat Gunung Buzu yang miring, dia dengan lembut menjentikkan pengocok ekor kuda yang dipegang di tangan kirinya, kemudian teratai transparan yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari embusan angin yang menyegarkan itu muncul di langit, dengan lembut namun kuat menopang gunung yang jatuh. Pendeta King Wei mengikuti. Dia memegang pita abu-abu panjang. Dengan aliran kekuatan chaos melonjak di sekitar tubuhnya, bahkan mengaduk setengah dari langit. Dia berdiri di area tertinggi yang bisa dilihat orang dan melambaikan pita panjang yang dipegang di tangannya. Petir ilahi kekacauan dihasilkan, menciptakan api besar di langit. Gerbang surga ditiup oleh petir ilahi yang menakutkan ini. Siapa yang mengendalikan surga? Keluar, biarkan aku melihat wajahmu. Siapa yang punya nyali untuk menyakiti dunia ini seperti ini? Wajah pendeta King Wei dipenuhi dengan keganasan yang tajam, dan aura pembunuhan yang kuat yang mengelilinginya bahkan nyata. Gerbang surga tertutup rapat. Lapisan kabut warna-warni menutupi gerbang, dengan petir yang samar-samar terdengar mendesis di belakang gerbang. Tidak ada suara lain yang bisa didengar. Pendeta King Wei memegang pita panjang dan diam-diam menunggu di dekat gerbang sebentar. Melihat tidak ada yang keluar dari surga, dia tertawa dingin. Menjentikkan pergelangan tangannya, Praise King Wei mengirimkan petir chaos dan menghantam gerbang, membuatnya sedikit bergetar. Aliran cahaya warna-warni yang tak ada habisnya melonjak keluar dari gerbang, dan bahkan setengah langit diwarnai warna-warni. Pendeta Daci sedikit menekuk tangannya dan menjentikkan 10 jarinya. Aliran udara jernih keluar dari ujung jarinya. Sementara itu, teratai transparan yang berubah dari aliran udara mekar semakin berkembang. Segera, puluhan ribu teratai mekar di Gunung Buzu yang miring. Kilauan api dan baut listrik meledak dari tempat teratai tumbuh, sementara pasir dan batu tanpa henti pecah dan jatuh dari gunung. Melihat pendeta King Wei bersiap untuk menerobos langsung ke surga, pendeta Daci berteriak dalam-dalam, "King Wei, tenanglah. Surga adalah dari mana hukum dunia berasal. Bagaimana orang seperti kita bisa menyinggung kemegahan dunia?" King Wei sudah menyingsingkan lengan bajunya, tetapi setelah mendengar Daci, dia berhenti sejenak. Kemudian,
dia melirik gerbang yang tertutup aliran kabut berwarna-warni dan berteriak dengan dingin, "Baiklah, baiklah, baiklah, aku tidak akan masuk ke surga. Sebaiknya kamu tidak membiarkan aku menangkapmu di luar surga." Ji Hao menyeringai ke samping sambil menatap gerbang surga yang tertutup dengan tatapan ekstra ganas. "Gong Gong, kamu harus membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Pendeta Qing Wei bukanlah orang yang penuh belas kasihan. Kamu telah menyinggung perasaannya, dan sekarang seluruh keluarga Gong Gong kamu dapat mengucapkan selamat tinggal pada kehidupanmu yang baik," pikir Ji Hao. Pendeta Qing Wei menjentikkan pita panjang itu lagi. Kemudian, aliran raksasa kekuatan kekacauan berubah menjadi tangan besar yang tak terhitung jumlahnya dan turun lurus ke bawah, memegang gunung Buzu yang miring dan sepertinya menariknya langsung ke atas. Spiritwa, Donggong, Simu dan Netherworld Priest dan Zurong melihat bahwa dua pembantu yang kuat telah bergabung, dan semuanya berteriak dalam-dalam. Kemudian, mereka meningkatkan kekuatan mereka sekali lagi. Kabut tebal mengelilingi bagian gunung Buzu yang rusak, perlahan mendorongnya dan mencoba memperbaikinya sedikit demi sedikit. Gunung miring 45 derajat perlahan ditarik ke atas, dan sudut kemiringan berkurang menjadi 30 derajat, 20 derajat, 10 derajat. Bagian gunung Buzu yang rusak hampir mendorong ke posisi semula. Setelah itu, dengan beberapa karya dan beberapa bahan ilahi yang kuat, patah gunung dapat diperbaiki. Kemudian, dengan keajaiban gunung ini, tidak butuh waktu lama untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, wajah jahat yang bengkok tiba-tiba muncul di gerbang surga. Mata wajah bengkok besar ini, yang ditutupi petir biru dan ungu, terbuka. Mereka dengan hambar melirik pendeta Daci dan yang lainnya, yang mencoba memperbaiki gunung. Kemudian, tiba-tiba membuka mulutnya dan menghela napas berat. Cahaya 7 warna berkilau di mulut wajah besar ini. Baut listrik yang menyilaukan tampak seperti perak cair yang mengalir, berteriak keluar dari mulut itu dengan melengking. Mereka berubah menjadi petir seukuran tangki air yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam setiap makhluk kuat yang telah mencoba memperbaiki gunung. "Gong Gong!" Zurong meraung dengan penuh semangat. Matanya mulai terbakar, bersinar di langit. "Gong Gong, kamu mencari kematian." Ji Hao bergegas ke langit dengan cermin ilahi Pansi melayang di atas kepalanya. Aliran cahaya redup langsung menutupi setengah langit, sementara dia mengaktifkan kekuatan cermin sebanyak yang dia bisa, hampir tidak melindungi setengah dari gunung yang miring. Kaisar Sun sudah kelelahan, tapi tetap saja, dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah rohnya. Kemudian, dia secara paksa meningkatkan kekuatan terakhirnya, mengangkat pedang Suanyuan dan terbang, meretas langsung ke gerbang depan surga. Dia adalah kaisar umat manusia, tetapi sekarang, dia melanggar hukum dunia dan mengayunkan pedangnya ke arah surga, yang merupakan simbol kemegahan seluruh dunia. Kaisar Sun telah mencapai keadaan kemarahannya yang paling ekstrim, dan menjatuhkan yang lainnya. Baut penehayaan mengalir ke aliran air seperti cermin ilahi Pansi. Ini adalah guntur ilahi penekan kejahatan yang datang dari surga, yang dihasilkan oleh kehendak dunia. Cermin Pansi memang harta karun tertinggi. Tetapi di satu sisi, itu berasal dari dunia lain, dan masih ditekan oleh kekuatan alam dunia Pangu, dan di sisi lain, kekuatan Ji Hao terbatas. Pada tahap saat ini, dia tidak bisa melepaskan semua kekuatan cermin. Cermin mengambil sebagian besar efek gelombang petir untuk Ji Hao. Tapi tetap saja, setengah kecil dari petir itu mendarat di tubuhnya. Jubah tahan karat mengirimkan 9 matahari yang menyala dan melepaskan cahaya keemasan terang yang melindungi seluruh tubuh Ji Hao. Jubah itu menghalangi semua kekuatan petir yang tersisa. Namun, tubuh Ji Hao masih tidak bisa mengatasi tekanan besar yang dibawa oleh sambaran petir. Inci demi inci, Ji Hao ditekan. Beberapa napas kemudian, dia menabrak gunung. Mendarat dengan berat di gunung, Ji Hao merasa bahwa dia membawa 10.000 gunung yang menjulang tinggi. Cermin dan ubah mengambil semua kekuatan petir yang menyambarnya. Tetapi kedua harta karun besar ini tidak memiliki kekuatan tersisa untuk menghilangkan tekanan menghancurkan yang disebabkan oleh petir ilahi. Setelah suara retak, tulang Ji Hao hancur inci demi inci. Tekanan besar dengan gila-gilaan merangsang potensi Ji Hao. Kuali kecil di perut bagian bawahnya berputar dengan cepat, dengan matahari Panjia dengan cepat dicerna di dalamnya. Aliran emas seperti naga melonjak ke tubuh Ji Hao dan meraung ke setiap meridian dan titik akupunturnya,
menerangi semua bintang roh batin satu demi satu. Tulangnya yang patah sembuh dengan cepat, kemudian dihancurkan lagi, dan kemudian sembuh lagi. Cermin ilahi Pansi tetap aktif, menutupi setengah dari bagian gunung yang miring dengan kekuatannya. Anak yang baik, Netherworld Priest melirik Ji Hao dengan rumit, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nak, maukah kamu bergabung denganku setelah kematian?" Pendeta Daci dan Pendeta King Wei secara bersamaan memandang pendeta dunia bawah. Tatapan mereka dingin. Bersama-sama, Daci dan King Wei mendengus dingin. Netherworld Priest sedikit gemetar, lalu mengangkat kepalanya, melirik Daci dan King Wei dan tertawa malu. Dengan cepat, dia mengamati tubuh Ji Hao dengan matanya dan akhirnya menemukan sedikit hambatan alami yang tersisa pada cahaya keemasan pelindung yang mengelilingi Ji Hao, yang berasal dari jubah tahan. Karat yang dibuat oleh Daci, King Wei dan Yu Yu bersama-sama. Priest Kors tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia hanya menggertakkan giginya dan fokus mengendalikan 800 zombie raksasa, mencoba yang terbaik untuk memperbaiki gunung miring sesegera mungkin. Namun demikian, setengah dari gunung miring itu terbuka di udara tanpa perlindungan cermin ilahi Pansi, dan berada di bawah serangan petir ilahi. Kekuatan tumbukan kuat yang disampaikan oleh petir memiringkan gunung lebih tiba-tiba. Mengikuti suara retak yang menakutkan, gunung, yang akan diperbaiki, mulai hancur, dan dalam sekejap mata, sudut 90 derajat terbentuk antara bagian bawah dan bagian gunung yang rusak. Cahaya pedang Kaisar Sun menghantam gerbang surga. Wajah ungu biru, bengkok meraung padanya, lalu sambaran guntur seperti air menyilaukan dan mendarat di dada Kaisar Sun. Itu membuatnya terbang lebih dari 1000 mil jauhnya, dengan asap hitam mengembang dari tubuhnya. Kaisar Sun muntah darah, melihat gerbang yang tidak bergerak dengan putus asa. Dia telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang ekstrim, tetapi bagaimana mungkin dia, seorang kaisar manusia, bisa membuka gerbang surga? Meskipun dia memegang pedang Suanyuan yang ditinggalkan oleh Kaisar Suanyuan sendiri, dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di gerbang itu. Hitam, ungu, emas, perak, putih, merah, awan dengan segala warna berkumpul di depan gerbang surga. Kekuatan guntur dan kilat yang sangat kuat bahkan membuat pendeta Daci dan pendeta King Wei merajut alis mereka. Ji Hao tanpa daya mengeluarkan raungan bergema, lalu berkata, "Para tetua, jika kita tidak bisa memperbaikinya, maka mari kita lelehkan." Semua orang tercerahkan oleh kata-kata Ji Hao. Dengan penindasan yang datang dari formasi besar langit dan bumi di surga, hampir tidak mungkin gunung ini diperbaiki. Karena tidak bisa diperbaiki lagi, maka itu harus dilebur dan diubah menjadi sesuatu yang lain. Gunung Buzu ini dikenal sebagai pilar langit, inti dunia, tetapi itu tidak lain adalah bagian dari tulang punggung Sein Pangu. Pembudidaya bahkan bisa membuat tubuh naga ilahi kuno menjadi zombie, jadi membuat harta ajaib dengan tulang punggung Sein Pangu terdengar normal. Selain itu, ini bukan untuk keuntungan pribadi siapapun. Sebaliknya, ini untuk menyelamatkan seluruh dunia. Benar, pendeta Daci dengan hambar melirik Ji Hao, mengangguk memuji dan berkata, "Jika kita tidak dapat memperbaikinya, kita harus melelehkannya. Alih-alih menyakiti semua makhluk hidup di dunia. Ini satu-satunya pilihan kami." Mata pendeta King Wei berbinar dengan cahaya magis. Dia melihat setengah pilar langit yang sangat besar, sangat berat dan lama rusak ini, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakak, kamu benar. Lelehkan, lelehkan saja. Saya telah merencanakan selama bertahun-tahun, selalu ingin membuat harta karun tertinggi setelah dunia dengan penghargaan alam yang saya peroleh saat itu. Tapi satu-satunya hal yang kurang dari saya adalah bahan yang cocok." Spirit Wa mendengus dingin dan melirik ke samping ke arah pendeta King Wei. Donggong tertawa dingin, juga melirik pendeta King Wei. Simu tidak mengeluarkan suara apapun, namun sepasang matanya muncul lebar, menatap pendeta King Wei dengan marah, seolah-olah dia sedang menatap pria yang membunuh ayahnya. Netherworld Priest juga tetap diam, tetapi sepasang pedang hitam dan putih yang dipegang di tangannya berteriak melengking tanpa alasan, sementara niat membunuh yang sangat jahat dan kuat mencapai langsung ke pendeta King Wei. Semua yang lain berada di halaman yang sama sekarang. Separuh dari pilar langit, pendeta King Wei ingin mengubah benda ajaib seperti itu menjadi harta tertinggi dunia akhirat. Bukankah dia terlalu serakah?
Bahkan orang konyol pun bisa mengerti bahwa begitu harta itu selesai, itu benar-benar akan menjadi harta yang sangat kuat. Pendeta Qing Wei terbatuk sedikit. Dia memandang Spiritua, Donggong, Simu dan Netherworld Priest, lalu bibirnya sedikit bergerak, saat dia diam-diam mengirim suaranya ke mereka semua dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Penampilan beberapa makhluk kuat berubah dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Spiritua menggelengkan kepalanya, sepertinya menolak untuk setuju, sementara tiga lainnya semuanya menunjukkan ketidakbahagiaan. Jelas, Pendeta Qing Wei tidak berhasil membujuk mereka. Sudut mata Pendeta Qing Wei bergerak-gerak. Dia memandang Spiritua dan mengatakan sesuatu padanya secara individual. Spiritua tetap diam beberapa saat, lalu perlahan mengangguk. Dia dengan dingin memandang Pendeta Qing Wei dan berkata, "Kamu bisa memilikinya kali ini, tapi jangan lupa apa yang kamu janjikan." Pendeta Qing Wei memiliki tatapan yang sedikit serius saat dia kemudian menoleh ke Donggong dan Simu, berbicara dengan mereka masing-masing satu persatu, dan selanjutnya, melirik ke langit. Donggong dan Simu berhenti sejenak, lalu masing-masing menunjukkan senyum tipis. Mereka dengan santai mengangguk dan berkata, "Karena kamu, teman kami Qing Wei, sedang dalam suasana hati yang baik, kami pasti akan membiarkanmu memilikinya. Jika Anda membutuhkan bantuan saat membuat harta karun, mungkin kami dapat menawarkan bantuan." Netherworld Priest menyipitkan matanya dan tertawa keras, "Qing Wei, temanku, apa yang kamu janjikan kepada mereka? Saya tidak mudah untuk menyuap. Tanpa manfaat yang cukup, saya tidak akan pernah menyerah pada setengah pilar langit ini. Jangan pernah memikirkannya." Pendeta Qing Wei tersenyum, lalu menunjuk ke Midland dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Pendeta Netherworld. Pendeta dunia bawah berhenti sejenak, lalu rona merah muda muncul di wajahnya yang pucat. Dia tetap diam beberapa saat, lalu menatap Pendeta Qing Wei dan berkata, "Jangan berbohong padaku. Aku memang tidak sekuat kamu dan kedua saudaramu. Tapi aku memiliki kerajaan di dunia bawah. Jika kamu menipu aku hari ini, aku akan membuatmu gelisah setiap siang dan malam." Pendeta Qing Wei dengan serius mengangguk, lalu mengarahkan jari telunjuk kanannya ke jantungnya, lalu ke langit. Pendeta dunia bawah mengangkat tangannya dan melambaikan lengan baju lebar yang tersembunyi. Tiba-tiba, sepasang pedang yang dipegang dalam bahayanya menghilang. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan tertawa, "Tunggu apa lagi? Sangat bodoh bagi kita untuk membuang-buang kekuatan kita di sini. Ayo, ayo, semua bersama-sama, mari kita lelehkan setengah dari pilar langit ini." Wajah ungu jahat di gerbang surga meraung gemuruh sambil membuka mulutnya lebar-lebar dan mengirimkan petir seperti hujan. Pendeta Daci mendengus mencemooh, lalu air dan api di bawah kakinya mengangkat badai berwarna kuning ke langit. Badai kuning menutupi langit, dan petir yang tak terhitung jumlahnya mendarat di atasnya. Pendeta Daci sedikit gemetar, sementara baut listrik yang terlihat samar meledak dari antara tangannya. "Baiklah, lakukanlah. Kami tidak punya pilihan." Melihat setengah pilar langit, yang hampir sejajar dengan tanah, Daci menghela nafas perlahan dan berkata, "Tetapi jika inti dunia meleleh, dunia ini di masa depan." "Hehe, Gonggong, bagus, bagus." Pendeta Daci selalu lembut dan lembut. Namun, nadanya sekarang dipenuhi dengan getaran dingin membunuh yang menusuk tulang. Ji Hao menggigil hebat. Dia sekarang penasaran bagaimana Gonggong akan mati dengan tepat, karena dia telah menyinggung sekelompok makhluk yang menakutkan dan legendaris di dunia. Ji Hao memutuskan bahwa ketika itu benar-benar terjadi, dia pasti akan pergi untuk menyaksikan kematian Gonggong, karena itu akan sangat menarik. Pendeta Qing Wei berteriak keras. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api 3 warna. Panas yang sangat hebat meraung di bagian Sky Pillar yang rusak hampir seketika. Tanaman, pasir, batu, dan tanah di Sky Pillar segera meleleh menjadi cairan 7 warna, kemudian dipaksa masuk ke Sky Pillar oleh panas. Ini disebut api sejati Samadhi, yang dibudidayakan oleh Pendeta Qing Wei sendiri. Dengan kekuatannya, api ini berkali-kali lebih kuat daripada esensi api matahari yang bisa dikendalikan Ji Hao pada tahap ini. Dalam hal kualitas api, esensi api matahari tidak lebih lemah dari api sejati Samadhi. Namun, Ji Hao masih terlalu lemah sampai sekarang. Akibatnya, esensi api matahari berubah menjadi kurang kuat di tangannya. Pendeta Daci tersenyum, lalu membuka mulutnya dan mengirimkan aliran api yang tak terlihat.
Ini adalah api ilahi Dao Agung yang berubah dari kekuatan hidup pendeta Daci. Nyala api ini tidak terlihat dan tidak terjejak, dan bahkan tidak bisa mengubah suhu di sekitarnya. Namun, itu sangat kuat. Aliran api tak terlihat ini membungkus setengah pilar langit, kemudian permukaan pilar langit mulai meleleh secara bertahap. Spirit Wa mendengus dingin, lalu mengunci jari-jarinya bersama-sama. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang indah sementara aliran api besar dan berwarna-warni menutupi setengah pilar langit. Donggong dan Simu meluncurkan gerakan mereka bersama. Mereka masing-masing melepaskan jenis api unik mereka sendiri untuk membantu pendeta King Wei melelehkan pilar langit. Bahkan Netherworld Priest melepaskan aliran api ajaib yang murni gelap namun jernih es. Api hitam bergabung dengan semua api lain yang dilepaskan oleh makhluk kuat lainnya, langsung memberikan serangkaian perubahan. Petir turun dari langit tanpa akhir. Pendeta Daci gemetar sepanjang waktu. 5 aliran kabut naik dari kepalanya, saat dia mencoba yang terbaik untuk memblokir petir yang datang dari surga. Kelompok makhluk kuat telah menggabungkan kekuatan mereka, di bawah pengaruhnya, pilar langit meleleh dengan cepat. Secara bertahap, Sky Pillar menyusut menjadi radius sekitar 10 mil, dan berubah menjadi bola cairan transparan yang berwarna-warni. Pendeta King Wei buru-buru melambaikan tangannya, dan dalam sekejap mata, dia mengirimkan hambatan alami kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan guntur terjadi. Sementara itu, segel emas persegi berangsur-angsur muncul, tampaknya berada di antara keadaan cair dan padat. Itu melepaskan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang membuat mata orang sakit. Pendeta King Wei tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke segel dan berkata, harta karun ini bisa menjungkir balikkan langit. Ini hanya embrio harta karun. Itu perlu diproses, dipelihara dan dibudidayakan. Itu juga perlu menyerap sejumlah besar kekuatan hadiah alami untuk menjadi harta tertinggi dunia setelah kematian yang nyata. Ketika pendeta King Wei menamai harta karun ini, 2 embusan angin bertiup. Setelah itu, pendeta Hua dan pendeta Mu melesat keluar dari udara. Melihat segel embrio, Priest Hua menghela nafas. Bersambung.